belajar dari putra-putra Habib Idrus Al-Habsyi bahwa yang dinamakan berbakti kepada orang tua itu tidak akan putus oleh kematian. Habib Abdullah Al-Haddad beliau pernah menyampaikan sebagaimana kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua ketika orang tua masih hidup, kita juga tetap diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya li min ba'di wafati walidayya syai'un abirruhuma bih?" Wahai Kanjeng Nabi, saya punya bapak, punya ibu. Allahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah alladzi ikhtilafu tadbirih wa sur'atu hululi maqadirih mana'a ibadahul arifin anis sukun ilaihi fi ata awil ya'si minhu fi bala wa huwal haqqu jalla wa ta'ala alladzi hukmuhu an-nafidh wa masyiatuhu al-qahirah lam yatruka lidhi halin hala wala lidhi maqalin maqala ilaihi marji'una wa musafaruna wal masirah wal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad habibina al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ayyuhal habaib ul ulama al-izza al-ajla, yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus kepada beliau-beliau putra dari Shahibul Haul, beliau Al-Habib Mahdi bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Abu Bakar ibn Idrus Al-Habsyi, beserta seluruh para keluarga besar Habib Idrus Al-Habsyi. Tidak saya sebut nama beliau satu persatu, dan tak lupa pula kepada tetamu kita dari kalangan habaib, Al-Habib Abdul Qadir ibn Zaid Ba'abud, Al-Habib Abdurrahman Al-Khirid, beserta seluruh para habaib, para sadah min al-Ba'alawi, yang mudah-mudahan beliau-beliau semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi. Amin Allahumma. Tak lupa pula kepada segenap para hadirin, para hadirat, para mustami'in, mustami'at, para jemaah yang hadir di pagi hari ini dalam rangka memperingati Haul Habib Idrus Al-Habsyi, yang mudah-mudahan para hadirin sekalian dengan barakah acara haul yang kita hadiri di pagi hari ini, kita semua yang hadir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bahagia, beruntung dunia akhirat. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selamat kabul hajat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini mengenang para ulama kita, mengenang para habaib, para sesepuh kita. Mudah-mudahan ini semua juga menjadi sebuah pertanda, sebuah alamat bahwa kita yang hadir semua kelak juga akan dikumpulkan bersama beliau, para guru kita, para habaib kita, para ulama kita,
bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di satu tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Kita berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan para ulama, dan acara yang kita hadiri ini merupakan salah satu amaliyah kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah yang sejak dulu kita warisi turun temurun dari para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita. Acara haul ini para hadirin merupakan salah satu amaliyah yang terinspirasi dari banyak sekali pesan-pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya baginda Nabi pernah menyampaikan bahwa inna min ijlalillah ikramu dzsyaibatil muslim, bahwa termasuk bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang muslim yang lebih tua daripada kita, yang lebih sepuh daripada kita. Dan ini adalah inti dari acara haul, di mana dalam acara haul kita diajak untuk mengenang para sesepuh kita, mengenang para orang tua kita, membalas, menghormati jasa-jasa beliau-beliau semua. Dan juga para hadirin, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih sepuh. Baginda Nabi menyampaikan, ma min syabin akrama syaikhan li sinnihi, tidaklah ada seorang anak muda yang menghormati orang tua lisinnihi, karena usianya. Ini penting ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan catatan dalam sabdanya lisinnihi. Kita semua dalam agama Islam diperintahkan untuk menghormati orang yang lebih tua karena usianya. Bukan karena faktor-faktor yang lain, bukan karena ilmunya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya. Karena banyak di antara kita ya, orang yang merasa punya ilmu, orang yang merasa mungkin punya pangkat, mungkin merasa dirinya ustadz, mungkin merasa dirinya seorang alim, tapi tidak mau menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Tidak mau mencium tangan orang yang lebih tua daripada dia, dengan alasan, oh saya ustadz, cuma yang matur sering bulu ustadz. Nah, dia bukan orang alim, saya ustadz, saya orang yang punya ilmu. Nah, tidak seperti itu. Kita diperintahkan oleh baginda Nabi menghormati orang tua karena usianya. Ini yang dicontohkan para guru kita, para habaib kita. Ya, saya tahu betul salah satu guru kita semua, Habib Umar bin Hafidh. Itu kalau ketemu orang yang lebih tua, siapapun itu, orang alim bukan orang alim, ustadz bukan ustadz, habib bukan habib, cium tangannya. Itu jelas ya, yang diajarkan oleh para habaib kita selama ini. Kalau orang yang lebih tua itu harus kita hormati, harus kita muliakan. Maka apa balasannya yang disampaikan baginda Nabi dalam satu hadis? Illa qayyadallahu lahu may yukrimuhu inda sinnihi. Orang yang seorang anak muda yang menghormati orang tua karena usianya, maka Allah akan kirimkan untuk orang ini kelak orang-orang yang juga akan menghormati orang ini karena usianya. Para ulama ketika mengomentari hadis ini memberikan kesimpulan bahwa dalam hadis ini ada satu bisyarah atau kabar gembira, bahwa siapa orang yang suka menghormati orang yang lebih tua, suka memuliakan orang yang lebih tua, maka umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika dia sudah tua, maka Allah akan kirimkan untuk dia orang-orang yang akan memuliakan dia karena usianya. Dan ini mujarrab para hadirin ya, merupakan satu amalan yang mujarrab, yang
membuat seorang ini bisa mendapatkan kehidupan yang barokah, kehidupan yang panjang umur, sehat walafiat. Ada seorang kiai di Bangkalan sana pernah bercerita, ya. Beliau Kiai Haji Mas Abdul Azim Khalili, ya, seorang kiai Bangkalan, asalnya dari Sidogiri. Beliau pernah bercerita bahwa dulu ketika masih kecil sering diajak oleh ayah beliau, Kiai Haji Mas Khalili Sidogiri. Beliau aslinya dari Sidogiri. Nah, beliau ini ketika dulu ikut ayahnya kemana-mana naik dokar, Pak. Tahu dokar, Ki? Masih ada dokar di daerah sini. Di Madura sebagian masih ada. Nah, ketika ikut ayahnya kemana-mana naik dokar, ayahnya ini, abah beliau ini selalu mengajak ketika melewati suatu pemakaman, suatu kuburan. Ayo nak, ini ada pemakaman, ayo kita kirim doa, kirim Fatihah untuk orang-orang yang ada di alam kubur ini. Oke, kirim Fatihah. Melewati pemakaman lagi, kirim doa lagi, kirim Fatihah lagi. Begitu seterusnya. Ya. Rutinitas beliau yang beliau istiqomahi setiap kali melewati pemakaman, setiap kali melewati pekuburan. Nah, akhirnya suatu ketika putra beliau ini, Kiai Mas Abdul Azim ini bertanya, "Abah, mengapa kok jenengan ini setiap melewati pemakaman selalu mengajak ngirim doa, ngirim Fatihah? Padahal kan panjenengan tidak tahu ini makamnya siapa. Apa makamnya ustadz, apa makamnya wali, apa makamnya kiai, apa makamnya habib, ya kan? Tidak tahu, ya kan? Mengapa kok panjenengan selalu istiqomah mengirim doa dan Fatihah setiap kali melewati pemakaman?" Maka apa kata beliau? "Nak, kamu itu kalau pengen hidup enak, sehat walafiat, panjang umur, lancar rezeki, jangan cerik-cerik, jangan cerik-cerik deh. Jangan pelit-pelit kirim doa untuk orang-orang yang ada di alam kubur." Nah, apa hubungannya, apa kaitannya antara kirim doa dengan hidup enak, sehat walafiat, panjang umur? Apa kata beliau? Iya, kita ini kalau melewati pemakaman, kemudian kita kirim doa untuk orang-orang yang ada di alam kubur. Orang-orang yang di alam kubur ini pasti senang, pasti bahagia. Dari mana kita tahu? Ya. Dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis-hadis yang disampaikan, sering disampaikan oleh para guru kita, bahwa orang yang di alam kubur ini, Pak, ya. Ini loh, kalau sampean punya bapak, punya ibu, punya kerabat, punya kakek, nenek sudah meninggal, almarhum, almarhumah, penasaran sampean, ya, kira-kira mereka itu sekarang di alam kuburnya lagi ngapain, Pak? Kira-kira lagi ngapain? Kira-kira sedang apa? Nah, kata Kanjeng Nabi, orang-orang di alam kubur ini yantaziru dakwatan min akhin au sodikin au qoribin. Setiap waktunya selalu menanti-nanti kiriman doa dari orang-orang yang masih ada di dunia. Menanti kiriman doa dari anaknya, dari cucunya, dari teman-temannya. Oh, mana ya anak saya nggak pernah ngirim doa? Mana ya cucu saya nggak pernah kirim doa? Nah, anak cucunya nggak pernah mendoakan, sibuk main HP. Maka itu kata Kanjeng Nabi, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Orang di alam kubur ini, bapak-bapak, kita punya kerabat, punya keluarga yang sudah meninggal di alam kubur. Kalau mendapatkan kiriman doa, meskipun hanya satu, itu lebih membuat mereka gembira, lebih membuat mereka bahagia daripada mendapatkan dunia seisinya. Andaikan ditanya, andaikan bisa wawancara sampean, bisa podcast, dengan orang yang ada di alam kubur, ditanya, pilih mana
Pilih mana, kiriman doa satu apa mobil Pajero? Milih kamu Pak? Hah? Mobil Pajero, sering masih hidup kita ya. Ini contoh pertanyaan untuk orang di alam kubur. Mereka pasti akan menjawab, jangankan bandingkan satu mobil, bandingkan dengan dunia seisinya, saya tetap akan memilih kiriman doa meskipun saya. Nah, orang di alam kubur ini, kata Kiai Mas Khalili, kalau senang gembira mereka pasti akan mengangkat tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Ngangkat tangan, Pak. Ya Allah, orang tadi ini yang telah lewat telah berbuat baik pada saya, mengirimkan doa untuk saya. Ya Allah, saya tidak bisa membalas apa-apa. Ya Allah, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan orang tadi yang lewat mendapatkan rezeki yang lancar, hidup yang nyaman, sehat walafiat, panjang umur. Itu doa orang-orang yang ada di alam kubur yang kita kirimi doa. Mereka juga membalas dengan doa. Nah, orang yang alam kubur nih Pak, orang-orang yang di alam kubur. Kalau di situ, misalkan seperti pemakaman ini, ada 30 pemakaman, ada 30 makam, ada 40 makam, atau mungkin 100 makam, pasti ada 1 atau 2 atau 3 yang walinya Allah Subhanahu wa taala, yang doanya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Guru kami Habib Ali Al-Masyhur sering menyampaikan, jika dalam satu tempat itu berkumpul 40 orang Islam, pasti ada salah satunya yang walinya Allah Subhanahu wa taala. 40. Gimana kalau 80? Gimana kalau kelipatannya? Gimana kalau kelipatannya? Maka dari itu para hadirin, di acara di pagi hari ini kita juga belajar dari putra-putra Habib Idrus Al-Habsyi bahwa yang dinamakan berbakti kepada orang tua itu tidak akan putus oleh kematian. Habib Abdullah Al-Haddad beliau pernah menyampaikan, sebagaimana kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua ketika orang tua masih hidup, kita juga tetap diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya li min ba'di wafati walidayya syai'un abirruhuma bih?" Wahai Kanjeng Nabi, saya punya bapak, punya ibu sudah meninggal dunia. Apakah saya sebagai seorang anak masih bisa berbakti kepada orang tua saya? Apakah saya sebagai seorang anak masih bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua saya? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa, karena selama ini di masyarakat kita ya, yang ada pemikiran di masyarakat kita, kalau orang tua sudah meninggal, oh berarti terlambat bagi anak untuk membahagiakan orang tua. Berarti terlambat bagi anak untuk membanggakan orang tua. Ternyata kata Kanjeng Nabi, tidak ada kata terlambat untuk membanggakan orang tua. Berbakti itu layang qati'u bil maut, tidak terputus oleh waktu, tidak terputus oleh kematian. Kata Kanjeng Nabi, masih bisa kamu sebagai anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana caranya? Dengan 5 hal. Pertama, biddu'a ilahuma, mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, wal istighfari lahuma, mengirimkan istighfar, memintakan ampunan untuk orang tua. Nah, nanti kata Kanjeng Nabi, di akhirat akan ada satu fenomena di mana ada seorang biasa, Pak, ya, orang di dunia ibadahnya biasa-biasa aja, sholat secukupnya 5 waktu, nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah sholat tahajud, tapi ketika masuk surga tingkat paling atas, Al-Firdausul A'la, tingkat VIP surganya. Akhirnya orang ini tak kerjat, Pak. Nah, tak kerjat, bertanya-tanya, ya Allah, karena apa? Yang di sekelilingnya ini orang-orang hebat semua, para nabi, para rasul, para wali, para ulama. Sedangkan dirinya sendiri orang biasa. Akhirnya bertanya pada Allah, ya Rabb, anna li hadza, ya Allah, dari mana saya bisa masuk surga ini ya Allah?
Apa mungkin saya ini salah masuk kamar? Ya. Ini kok di sekeliling saya orang-orang hebat semua. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza bistighfari waladikalak. Ini semua barokah anakmu yang soleh yang setiap hari mendoakan kamu, setiap hari mengirimkan istighfar untuk kamu. Yang ketiga, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, infadhu wasiyatihima, menjalankan wasiat kedua orang tua. Yang keempat, ikramu asdiqaihima, memuliakan teman-temannya para orang tua. Yang terakhir, silaturrahim allati la tusol illa bihima, menyambung sanak kerabatnya orang tua. Ini 5 hal yang disebut Rasulullah sebagai cara berbakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Ini semuanya ada dalam acara haul yang kita hadiri seperti di pagi hari ini. Maka dari itu para hadirin, sekali lagi mari ya, para orang tua kita yang masih ada, mari kita jaga sebaik-baiknya, kita berbakti sebaik-baiknya, kita bahagiakan sebahagia-bahagianya. Membuat kita yang orang tuanya sudah meninggal, mari kita juga berbakti kepada mereka dengan mendoakan mereka, mengirimkan istighfar untuk mereka, mengirimkan pahala-pahala untuk mereka. Ya, kita punya sedekah, jangan lupa kita punya acara apapun, acara maulid, acara-acara yang lain, acara pernikahan bahkan, jangan lupa hidangannya, sedekahnya kita juga niatkan, ini juga sedekahnya orang tua. Anak pesan Kanjeng Nabi, mali ahadikum, apa sulitnya untuk kalian, idza tasaddaqa bi shadaqatin, ketika bersedekah, ayaj'alaha li walidayh, niatkan juga sedekah ini untuk orang tua. Niatkan juga sedekah ini sedekahnya orang tua. Falahuma ajruha, dengan berniat seperti itu orang tua di alam kubur mendapatkan pahala. Wala yang kusumin ajri syai', kamu yang bersedekah pahalanya tidak akan berkurang sama sekali. Oke, kita kalau di Madura sana khususnya punya tradisi, ini orang Madura punya tradisi arbe. Nah, kalau di Jawa apa istilahnya? Ada di sini, bersedekah atas nama orang tua. Itu ada dalilnya, ada hadisnya. Maka dari itu kita sekali lagi harus tahu mana yang prioritas para hadirin. Banyak fenomena di zaman sekarang, orang yang cinta pada ulama, cinta pada kiai, cinta pada habaib, tapi tidak terlalu berbakti kepada orang tua. Nah, itu banyak apa sedikit? Banyak. Itu kata-kata Habib Salim Asy-Syatiri. Orang yang seperti itu sama saja dengan orang yang pakai peci, pakai surban, yang pakai baju takwa, tapi nggak pakai sarung, Pak. Nah, di atasnya keren, bagus, ganteng, tapi di bawahnya nggak pakai katok, nggak pakai sarung. Dia melakukan hal yang bagus, melakukan hal yang baik, tapi dia melupakan hal yang lebih wajib. Ya, pernah ada orang yang nyabis ke beliau, sowan kepada beliau Habib Salim Asy-Syatiri. Orang seperti beliau ini kan wali, Pak. Wali kan tahu apa yang tidak diketahui orang lain. Ilmu namanya kasyaf, mukasyafah. Nah, kalau sampean bukan mukasyafah, Pak, muhasyafah, muka sarong. Ini kasyaf. Habib Salim ada tamu ini, tahu ini orang ini senang ke ulama, senang ke habaib, tapi ke orang tua tidak terlalu perhatian. Nah, ditanya, kamu dari mana? Dari sini Habib, dekat-dekat sini. Minta kesini, datang ke sini untuk apa? Minta doa Habib, barokah, doakan saya, mudah-mudahan saya ini jadi orang sukses, lancar rezeki, orang yang barokah dan lain-lain. Ditanya oleh beliau, loh, kamu kan orang tuanya masih ada? Masih Habib. Bapak ibu masih ada? Masih. Nah, pernah minta doa sama bapak ibunya? Enggak pernah. Oh, ya udah pulang. Minta doa sana kamu ke bapak ibu kamu. Doa orang tua itu lebih
mustajab daripada doanya 70 wali kutub. Nah, tahu wali kutub Pak? Wali YouTube tahu? Nah, wali kutub mereka wali dengan tingkat kewalian yang paling tinggi, itu namanya wali kutub. Maka dari itu mari para hadirin, kita lebih-lebih di siang hari ini yang kita hauli bukan hanya orang tua kita, tapi juga guru kita, ya, seorang pendakwah, seorang dai ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang kita harapkan para hadirin, kita akan mendapatkan barokah juga dari Shahibul Haul. Kita juga akan berharap doa-doa dari beliau Habib Idrus yang kita hauli di pagi hari ini. Dan juga di pagi hari ini kita seakan-akan juga ingin menegaskan, ya, kita hadir di pagi hari ini di satu majelis, kita duduk dengan para habaib, ya, kita berkumpul dengan para habaib, kita mengambil barokah keilmuan mereka, ya, kita mengambil barokah kesolehan mereka. Nah, ini merupakan satu tradisi, suatu warisan para hadirin yang harus kita pertahankan sampai kapanpun. Ini penghormatan kita, kecintaan kita, hubungan yang erat, harmonis antara para ulama dengan para habaib, antara para kiai dengan para habaib. Ini merupakan warisan turun-temurun yang kita dapatkan dari para guru kita, para kiai kita mulai sejak dulu. Jadi jangan sampai kita percaya kepada mereka-mereka, ya, ustadz YouTube, yang akhir-akhir ini banyak sekali menggembar-gemborkan bahwa hormat pada habaib itu warisan Belanda katanya. Hormat pada habaib itu bukan ajaran ulama kita. Itu ajaran dari mana itu? Ya, yang kita tahu dari para kiai kita, dari para ulama kita mulai ratusan tahun yang lalu, mereka adalah orang-orang yang punya hubungan yang sangat harmonis, yang hubungan yang sangat erat dengan para habaib. Ya, antara para habaib dan para kiai kita saling berguru satu sama lain, saling mengambil keberkahan satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Kiai dan habaib itu Pak bukan dua, tapi satu kesatuan yang sejak dulu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, kita mengenal ini, saya beri satu contoh, ya. Syekhona Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bangkalani, maha guru dari para ulama Nusantara. Ini kalau kita baca sejarah kehidupan beliau, Masya Allah banyak guru-guru beliau ini dari kalangan para habaib. Salah satunya beliau pernah berguru kepada Al-Habib Muhammad Ibn Husain Al-Habsyi, abah dari Shahibul Maulid Simtud Duror Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Begitupun juga, ya, dalam catatan yang ditulis oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, banyak para santri dari Syekhona Khalil ini juga dari kalangan habaib. Salah satunya adalah seorang habib yang lahir di Surabaya, Habib Salim bin Jindan, ya, kakek dari Habib Jindan yang kita ketahui sekarang. Beliau menulis sendiri dalam kitabnya Raudatul Wildan bahwa saya, abah saya, kakek saya semuanya pernah mengambil sanad dari Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, ini yang kita ketahui selama ini, ya. Maka dari itu mari, ya, saya mengajak kepada panjenengan semua para hadirin, jangan sampai terpengaruh dengan ucapan-ucapan para pembenci yang sekarang berusaha untuk mengadu domba. Karena ini memang yang dikehendaki mereka, kita terpecah belah, kita menjauh dari para ulama kita menjauh dari para habaib kita. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inna syaiton qad ya'isa ayya'budahul musallun. Oh, setan sekarang Pak ngajaknya, ya, bukan untuk menyembah dia, ya. Setan sekarang kalau ngajak orang-orang Islam untuk kembali menyembah patung, menyembah berhala, nggak akan mungkin.
Tapi dia punya satu senjata. Ya. Apa satu senjata setan ini yang sangat diandalkan oleh setan? Itu adalah walakin fit tahrish bainahum. Tapi setan ini senjata yang paling utama yang sering dia gunakan adalah mengadu domba. Ini kita kalau sekarang lihat ya sosial media, kita lihat Facebook, kita lihat TikTok, YouTube, miris sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Berapa banyak orang-orang di luar sana bukan orang alim, tapi komentarnya mencaci maki orang-orang alim. Itu seperti dikatakan Imam Syafi'i, kam alimin mutafaddilin qad sabbahu man la yusawi gharzatan min na'lihi. Berapa banyak orang alim yang luar biasa, orang soleh, tapi dia dicaci maki oleh orang yang orang ini bahkan gak setara dengan tali sandalnya. Kam alimin mutafaddilin qad sabbahu man la yusawi gharzatan min na'lihi. Maka dari itu mari para hadirin, ya, dulu kita mengenal beberapa tahun belakangan ini yang lalu, masih beberapa tahun yang lalu masyarakat kita itu ya sampai beberapa tahun yang lalu masih menganggap bahwa mencaci maki orang alim itu hal yang sangat tabu. Ya. Mencaci simbol-simbol agama, tokoh-tokoh agama, para ulama, para habaib itu hal yang sangat tabu, hal yang sangat, kata orang Jawa mungkin hal yang sangat saru mungkin ya. Tapi sekarang ya Allah, ya, semuanya mencaci maki, semuanya berkomentar. Maka mari ya kita jaga lisan kita, jaga ketikan kita, jaga tulisan kita. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis menyampaikan para hadirin, dan ini termasuk bagaimana sabda Rasulullah ini mengabarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rasulullah menyampaikan man al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah orang yang mana orang-orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Mungkin dulu itu kejahatan lisan itu lebih banyak, karena mungkin dulu kejahatan tangan mencuri, memukul dan lain-lain. Tapi sekarang ini para hadirin, di zaman sosial media, di zaman WhatsApp, di zaman YouTube, ini justru ketikan tangan ini loh, jari-jari ini justru yang banyak bermaksiat meskipun lisan ini diam. Kenapa? Banyak jari-jari kita ini yang berkomentar, mengomentari buruk para tokoh-tokoh agama, para ulama, para habaib. Maka dari itu jangan sampai sekali lagi ya kita terpengaruh dengan isu-isu yang beredar ya akhir-akhir ini di sosial media khususnya. Jangan sampai kita semua masuk pada golongan yang diibaratkan oleh para ulama seperti orang yang menyerundukkan kepalanya kepada gunung. Jadi mereka itu yang mencaci maki para ulama, mencaci maki para habaib, mencaci maki orang-orang soleh, ini diibaratkan orang yang menyerundukkan kepalanya kepada gunung yang sangat besar. Ya natihal jabalil syummi liyuklimahu, wahai kamu yang membenturkan kepalanya kepada gunung untuk melukai gunung itu. Nah, ada orang Pak marah sama gunung, akhirnya kepalanya dibenturkan ke gunung. Ashfik li nafsika la tashfik alal jabali. Kasihani kepala kamu, jangan kamu kasihan sama gunung itu. Ya, orang kalau seperti ini dia kesel sama gunung, dia benturkan kepalanya ke gunung, yang kasihan gunungnya apa kepalanya? Kepalanya, stres kamu, gila kamu ya. Ashfik li nafsika la tashfik alal jabali. Ya, nah itu ibaratnya orang yang mengolok-olok mencaci maki para ulama-ulama kekasih Allah Subhanahu wa taala, para habaib kekasih Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih orang-orang soleh di antara para habaib, lebih-lebih orang-orang alim di antara para habaib. Itu ibaratkan orang yang membenturkan kepalanya kepada gunung.
Jangan kasihan sama gunung itu gak akan terpengaruh, gak akan goyah sama sekali. Yang kasihan itu kepala kamu, ya. Maka dari itu para hadirin, ya, mudah-mudahan dengan barokah haul yang kita hadiri di pagi hari ini, kita semua menjadi orang-orang yang tetap menjaga ikatan kita dengan para ulama kita, yang tetap menjaga ikatan kita dengan para habaib kita. Sehingga dengan barokah ikatan ini, barokah rasa mahabbah ini, ya, barokah rasa cinta ini, kita semua kelak akan dikumpulkan bersama beliau-beliau di surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sekian para hadirin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.